Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Ningsi, mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Kampus Cibubur. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis beban kerja yang merupakan bagian penting dari perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia. Analisis ini menjadi alat strategis dalam menciptakan efisiensi dan keadilan kerja di dalam organisasi. Di era persaingan yang semakin dinamis, organisasi dituntut untuk lebih efisien dan produktif. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana mendistribusikan pekerjaan sesuai dengan kapasitas SDM. Nah, analisis beban kerja hadir sebagai solusi untuk menjawab tantangan ini. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan volume kerja dengan tenaga kerja yang tersedia agar tidak ada yang kelebihan ataupun kekurangan beban kerja. Kemudian, analisis beban kerja merupakan suatu proses sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi beban kerja yang harus diselesaikan oleh individu atau kelompok kerja dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan antara jumlah dan jenis pekerjaan dengan jumlah serta kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sehingga tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja. Analis- Analisis ini menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia karena dapat membantu organisasi dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja secara objektif, mendistribusikan tugas secara adil, serta menghindari kondisi overwork maupun underload yang dapat menurunkan produktivitas dan semangat kerja pegawai. Dalam pelaksanaannya, analisis beban kerja dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti observasi langsung terhadap kegiatan kerja, wawancara dengan pegawai atau atasan, penggunaan formulir aktivitas harian, dan metode time study untuk mengukur waktu standar penyelesaian suatu tugas. Salah satu pendekatan Salah satu pendekatan yang cukup populer, terutama dalam sektor pelayanan publik dan kesehatan adalah metode workload indicator of staffing need yang dikembangkan oleh WHO. Melalui metode-metode ini, organisasi dapat menghitung beban kerja aktual serta membandingkannya dengan kapasitas kerja yang tersedia, guna menentukan jumlah tenaga kerja ideal yang dibutuhkan. Proses analisis beban kerja dimulai dengan mengidentifikasi unit kerja atau jabatan yang akan dianalisis. Dilanjutkan dengan pengumpulan data aktivitas kerja secara rinci. Data ini kemudian diolah untuk menentukan volume kerja serta waktu standar penyelesaiannya. Setelah itu dilakukan perhitungan kebutuhan SDM dengan membandingkan antara volume kerja dengan kapasitas kerja per individu, yang pada akhirnya menghasilkan rekomendasi untuk rekrutmen, redistribusi tugas, atau pelatihan pegawai agar sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Manfaat dari analisis beban kerja sangat besar, antara lain sebagai dasar dalam perencanaan SDM, penyusunan uraian tugas, pengembangan kompetensi, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui beban kerja yang proporsional. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan data, resistensi dari pegawai, dan kurangnya pemahaman teknis dari manajer. Oleh karena itu, implementasi implementasi analisis beban kerja harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif, transparan, dan menggunakan data yang valid agar hasilnya dapat diandalkan dan diterima oleh seluruh pihak dalam organisasi. Dengan demikian, analisis beban kerja juga bukan hanya alat teknis, tetapi juga merupakan strategi manajerial yang sangat penting dalam membangun organisasi yang profesional, adil, dan berorientasi pada kinerja. Penerapan penerapan yang tepat dapat membawa dampak positif bagi produktivitas organisasi maupun kesejahteraan pegawai. Sebagai contoh, sebuah perusahaan telekomunikasi menerapkan work sampling atau untuk menganalisis beban kerja divisi layanan pelanggan. Hasilnya, setelah redistribusi dan penambahan staf, kepuasan pelanggan meningkat 15% dan waktu tanggap menurun 20%. Ini menunjukkan efektivitas kerja nyata dan analisis beban kerja.
Sebagai penutup, analisis beban kerja bukan sekadar alat teknis, ia adalah strategi manajerial yang penting untuk menciptakan organisasi yang sehat, profesional, dan efisien. Dengan menerapkannya secara tepat, organisasi bisa memastikan beban kerja terdistribusi secara adil dan optimal. Terima kasih. Sampai jumpa.